tersungkur dan lalu bersyukur. Saudara, suatu hari keluarga kami pergi ke Pasar Rejowinangun. Keluarga kami ada 2, karena memang tinggal 2. Formasinya tidak lengkap, kalau lengkap di WA dan video call. Nah, jadi di Rejowinangun beli pecel pinco, makannya di emperan. Itu namanya kere hore. Itu bahasa kami. Bahasa khotbahnya adalah tersungkur dan bersyukur. Nah, karena tidak ada tempat, oleh penjual pinconya di sana itu di emper tuh ada toko tapi tutup. Begitu kami duduk, yang punya toko datang. Wah, sudah nggak usah pergi. Saya hanya ambil garam, nggak buka. Hari-hari sekarang itu sepi, nggak seperti biasanya. Yang penting itu bertahan dan bersyukur. Wah, ternyata menjadi tema khotbah minggu ini. Ketika dalam keadaan tersungkur, kita tidak hanya kukur-kukur, tetapi kita harus bersyukur. Mari saudara, kita akan belajar seperti apa supaya keluarga kita semakin bisa bersyukur ketika tersungkur. Pertama, dari kisah Panglima Aram yang bernama Naaman. Mari kita lihat multimedia. Nah, ini dulu ilustrasinya tersungkur. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau Saudara, ketika kita jatuh tersungkur, kita perlu 4 tangan. Tangan yang pertama menahan supaya semakin tidak babak bunyak, bertahan. Lalu diangkat ke atas untuk mengucap syukur. Itulah karena apapun situasinya, Yesus mencintai. Kita akan belajar dari Panglima Aram Naaman. Lanjut. Lagunya Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku. Mari kita baca ayat kita ini. Aku Satu, kembali. Melti Mudia, jangan keburu-buru. Mari kita baca. 1, 2, 3. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Saudara, untuk berubah ternyata tidak mudah.
Padahal orang Jawa mengatakan jagat menika ewah gingsir. Jagatnya yang ewah gingsir, tapi hatinya yang susah untuk move on. Ketika berubah masih ingat zamanku, enak zamanku toh. Jadi masih bicara masa lalu. Ketika tidak sesuai dengan keinginan kita, seringkali kita tidak siap untuk berubah. Itulah proses iman. Seorang perwira Aram karena disenangi, dianggap keluarga sendiri oleh rajanya, walaupun sakit apa Bapak Ibu? Sakit kusta masih enak, kalau bahasa Jawanya tahu kusta itu namanya buduken loh bayangkan. Tetapi karena kasih keluarga, kekeluargaan rajanya tetap mengasihi. Mau berobat, syaratnya juga prosedurnya jauh. Karena yang dianggap menjadi tumpuan itu seorang nabi Israel yang ditinggal di Samaria, maka tidak bisa nyuk kan itu. Lalu bilang raja buat surat, Raja Aram buat surat, terus diberikan pada Raja Israel. Itu prosedurnya. Apalagi di dalam kenyataan itu lama, suratnya nggak ditulis-tulis, nggak diketik-ketik, salah alamat kan. Kembali lagi kita nggak ngerti. Tentu ketika proses itu luar biasa, maka Naaman punya bayangan. Tentu nanti sistem pengobatannya spektakuler, dahsyat. Ternyata apa? Ternyata cara pengobatannya maknil kan itu. Disuruh pergi ke Sungai Yordan. Padahal di Aram juga banyak sungai kan itu. Nah, ketika untuk menghayati sebuah perubahan dengan gaya yang berbeda, kita belum siap seringkali. Kita sering punya ekspektasi. Kita hanya berpikir dari kacamata kita. Itulah iman yang prosesnya ternyata kadang-kadang susah, tidak langsung diterima. Apalagi merasa tersungkur, merasa berat. Maka orang-orang yang bukan di dalam angan-angan kita, nggak mungkin kamu kok menolong aku, nggak bisa. Tapi Tuhan itu bisa memberikan cara-cara yang kadang-kadang tidak masuk di logika kita. Ketika kita mau bersyukur, ketika kita mau merendahkan hati, maka kita akan melihat ada banyak pertolongan Tuhan. Ada banyak sapaan-sapaan Tuhan. Karena ketika kita tersungkur Bapak Ibu, yang dipikirkan, waduh ini rasido kondangan telat kotor ini. Wah ini nanti motorku rusak kan gitu Bapak Ibu. Jadi yang kita lihat tuh tersungkurnya itu diberi tambahan. Tambahan yang banget. Wah sedih. Bilang lagi sama orang lain, diceritakan, ngerti ra bayang ke aku tiba bapak punya, nak kowe piye, nak kowe mesti wis nangis nglolo. Wah, isih sombong Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika tersungkur itu terlalu dimodifikasi, maka kita akan kesulitan untuk bersyukur dan bangkit. Itulah Naaman. Seorang panglima yang merasa hebat, kok ternyata hanya disuruh selulup 7 kali.
Untung hanya sungai satu, bayangkan kalau 7 sumur. Itulah proses iman. Untuk bisa bersyukur, Tuhan itu akan bisa memberikan pertolongan di dalam segala situasi. Itu yang pertama. Yang kedua, lagunya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah. Mari kita baca apa yang ditulis oleh Raja Daud ini. 1, 2, 3. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara, Raja Daud perjalanannya ternyata mengalami perubahan 180 derajat. Dari seorang gembala. Gambaran gembala ini gambaran yang paling strata sosial yang rendah. Biasanya gembala itu upahan, tidak boleh menjadi saksi dihukum karena gembala ini biasanya orang-orang marginal. Dari gembala menjadi raja. Tetapi Daud tidak kere munggah balik. Tidak OKB. Daud selalu memuji Tuhan. Selalu membuat nyanyian-nyanyian. Mazmur itu semuanya nyanyian. Bahkan lengkap dengan notnya. Sampai hari ini Mazmur menjadi kitab yang dahsyat. Orang menyanyi itu adalah orang yang merayakan. Apalagi harus tahu dongding puikat sajaknya. Harus tahu nanti refrennya seperti apa. Itu sebuah penghayatan. Dan Daud mengungkapkan itu dengan nyanyian. Ketika dia jatuh, ditolak keluarganya, tidak diikutkan pemilihan raja. Ketika ia ditolak Saul, walaupun dia sudah memenangkan banyak peperangan, semakin dibenci. Ketika ia dikhianati Absalom anaknya. Bahkan yang paling berat, ketika ia melanggar dosa merebut Betseba dari Uria, datanglah Nabi Nathan. Dan Daud tanpa ngeyel meminta ampun. Syaratnya hanya satu, Daud punya hati yang segenap. Jadi Daud itu syukurnya itu penuh. Orang yang syukurnya penuh, walaupun mungkin kepanasan dan kipas-kipas nggak sambat, Bapak Ibu. Tetapi kalau hanya setengah-setengah, ngerti ngono aku rasa mangkat nak ngono nggo kipas angin elektrik kan itu. Nah, jadi orang yang syukurnya yang setengah seperapat
Itu ya bersyukur ya datang, tapi sambil greneng misuh-misuh. Nak perlu golek konco, toh ngerti ra kan? Oh pancen aku ya wingi ngono kuwi pancen gereja kipas angine wis ra diurupke, ra duwe AC misalnya. Nah saudara, Daud itu bersyukur dengan penuh sehingga perjalanan hidupnya itu dihayati. Buktinya dia bikin lagu. Kalau orang yang nggak suka, wis rasa ceritake, mau ceritake, wegah, aku mumet nak diceritani. Ini nggak bikin lagu dia, diceritakan kisah hidupnya. Bahkan pelanggaranku dibuang ke laut. Ketika dia bisa menciptakan lagu hidupnya, berarti dia sudah selesai masalahnya. Dia mengerti itu perjalanan yang tersungkur itu patut untuk disyukuri. Ketika sakit dan tidak didoakan tidak sembuh-sembuh, tidak terus selesai, nggak mau malah mutung. Seperti Paulus. Ketika jalan hidupnya berliku-liku di penjara, Paulus sungguh mensyukur, mengatakan hanya damai sejahtera. Itu adalah sebuah kesempatan, kehormatan aku menghayati penderitaan Kristus. Mari saudara, kita mulai dari keluarga kita. Jangan keluarga kita dinina bubukkan kebaikan Tuhan menurut versi manusia. Ketika enggak dapat jodoh, ora apa-apa. Ketika enggak pangkatnya enggak naik, kancane iso ora apa-apa. Tuhan itu Maha Pengampun. Ya. Hari ini ketika kita segenap hati, maka kita bisa seperti Daud selalu menyanyi dan bermazmur memuji Tuhan dalam segala situasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, oke lagunya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita baca Bapak Ibu 1, 2, 3. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang menceritakan perkataan kebenaran. Ini surat dari Paulus kepada Timotius. Kira-kira Timotius itu orangnya disiplin atau ndablek? Kira-kira disiplin atau ndablek? Sampai ini surat yang keberapa? Kedua. Ini SP yang kedua. Kira-kira ndablek atau jadi surat yang lain cukup satu, ini dua. Kadang-kadang SP yang ketiga. Nah itu tafsir, nggak tahu ya. Tahu yang tahu Paulus. Nah saudara, Paulus mengatakan supaya kita berterus terang. Lalu dikaitkan dengan Yesus menginginkan daku untuk bersinar terang. Kita diajar untuk jangan kalah dengan Philip, ya kan? Philip itu berterang terus. Nah, seringkali lagu ini bicara terang itu seringkali diartikan kalau bersinar itu adalah menjadi baik, menyinari. Benar Bapak Ibu kalau menyinari itu baik?
Jujur, ada nggak orang yang nggak disinari, nggak seneng disinari? Oh, belum mandi disorau kan nggak mau kan Bapak Ibu. Jadi belum tentu loh ketika kita bersinar menjadi orang senang. Jadi bersinar ini mari kita artikan, banyak orang ketika kita pas bersinar kelihatan orang lain pas tersungkur. Apa senang ketika kita tersungkur dilihat orang? Ada yang senang? Ada, malah buat serkileran. Ada kan orang menjawal ketersungkuran? Ada juga kan itu. Nah, hari ini kita akan melihat sisi lain yang namanya berterus terang. Ini berterus terang atau terang yang berterus? Wes podo wae gitu. Jadi ini kan kontinuitas. Terangnya tidak biar Nah, itu konsisten. Nah, salah satunya maka ada kata-kata terus terang. Artinya terus terang itu tidak boleh ditutup-tutupi. Transparasi. Jadi orang kalau terang dan apa adanya itu ketika punya hati yang tulus ya biasa-biasa seneng. Tapi kalau punya kepentingan, banyak orang sengaja tidak terus terang. Ini masalahnya. Ketika kita terus terang tentang kebenaran, kadang-kadang mungkin kita malu secara etika. Nah, mengatakan yang benar, wah engko nek digero sombong kemersik gitu kan Bapak Ibu. Tentunya kita juga evaluasi. Apakah kita sudah siap dan layak untuk berterus terang tentang kebenaran, sementara kita tidak melakukan kebenaran, hanya teori. Jadi itulah bagaimana kita bisa bersyukur kalau hidup kita masih selalu tersungkur, bahkan menikmati ketersungkuran itu. Mari keluarga kita beri imunisasi ilahi yang benar, bahwa yang namanya terus terang bukan hanya bicara terang yang indah, tapi harus terbuka transparan di hadapan Tuhan. Bukan hanya kebaikan-kebaikan yang sering kita banggakan di dalam memuji Tuhan, tapi juga borok-borok kita. Seperti Daud yang terbuka mengakui kesalahan di hadapan Nabi Nathan. Dan ketika kita tahu bahwa kita adalah keluarga, jangan kita memandang rendah ketika keluarga kita sudah berterus terang tentang kelemahan-kelemahannya. Jangan dikonsumsi untuk gosip. Kadang-kadang paling asik itu menceritakan kejelekan orang, asik. Lama tuh Bapak Ibu. Kadang-kadang ditambahi meme, gambar-gambar punya topeng begini kan Bapak. Wah. Nggak sampai puas, kuburannya aja masih dirusak. Nah, itulah. Ketika kita berterus terang, maka kebenaran itu juga menyinari kita. Kita berani melihat ada banyak ketidakbenaran yang sering kita lakukan. Kita hanya begitu bangga menyinarkan kebenaran, tapi hidup ketika kita disinari, kita belum benar. Mari kita jadikan firman ini landasan dan pengajaran yang semakin mengertikan keluarga kita masing-masing. Bahwa berterus terang ketika kita tersungkur, berterus terang ketika kita belum bisa bersyukur, tanpa ada yang ditutup-tutupi, supaya yang lain juga akan tulus mendoakan.
bukan menjadi konsumsi pembicaraan. Dan yang terakhir, lagu yang terjelek ini. Ngungsi maring Gusti denera ingkang suci mbirat dosa mami Gusti wis nyaur pundat utangku. Mari kita akan baca apa yang ditulis di Lukas 17 ayat 16, 1, 2, 3. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Kisah yang cukup viral, 10 orang kusta, 9 orang Yahudi, 1 orang Samaria. Samaria ini selalu menjadi figur di dalam setiap perumpamaan Tuhan Yesus. Samaria di dalam kehidupan sehari-hari yang nyata adalah orang-orang yang dianggap kelas bawah. Karena dia bukan asli orang Yahudi, beribadah saja nggak layak. Tetapi Yesus meminta air pada perempuan Samaria. Yesus memperumpamakan perumpamaan Samaria yang baik hati. Bahkan seorang kusta yang bisa mengucap syukur dan berterima kasih. Nah, ternyata kita diajar untuk menjadi hati Samaria. Apa kira-kira Bapak Ibu hati Samaria itu? Kira-kira hati yang bersyukur. Hati Samaria itu adalah gambaran sosial. Ketika kita merasa tidak mempunyai apa-apa, tidak dianggap, tidak direwes, maka itulah ketulusan kita yang terbukti. Ketika kita punya ambisi melakukan hal-hal dianggap, diajak selfie, difoto, disiarkan, diviralkan, orang lain biar tahu kita masih semangat. Begitu nggak ada yang tahu, semplah. Ketika persekutuan yang datang hanya sedikit, males, nak perlu dibatalkan. Itulah manusia. Seringkali inginnya tidak mau tersungkur, inginnya menyenangkan. Tapi ternyata hari ini orang yang tidak pernah merasa memiliki apa-apa, tidak dianggap, tidak direken, Tuhanlah yang akan menganggap. Karena Tuhan itu melihat hati. Tuhan melihat hati, kalau manusia melihat tas, cincin, ya kan, sepatu, mobil, dah ganti belum, ya kan Bapak Ibu? Ya itulah. Tapi itu kenyataan, itu juga perlu. Masa kan Tuhan tidak memandang hati. Kalau ke gereja pakai sandal jepit nggak apa-apa, wong Tuhan nggak memandang sandal jepit. Kancane yang memandang, pusing kan. Tapi saudara, hari ini kita diajak untuk belajar menjadi diri kita sendiri. Kita punya kelemahan, kita punya kelebihan. Mari kita ajar anak-anak kita untuk melakukan yang terbaik, untuk bersyukur pada Tuhan. Jadi begitu naik pangkat, begitu diterima di
Akmil, nggak usah langsung ke KFC, doa dulu, biston dulu, mengucap syukur. Tapi seringkali susah untuk berterima kasih. Dulu sambat kalau ke gereja terlambat karena tidak ada kendaraan. Sekarang sudah banyak kendaraan, larinya tidak ke gereja. Mari saudara, kita tanamkan untuk bersyukur. Karena kadang-kadang saat kita tersungkur, disitulah rencana Tuhan akan membuat formasi iman kita, formasi spiritualitas kita, formasi spiritualitas keluarga kita akan dikuatkan dan disapa oleh Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita.